Sobat SO, pernah terpikir nggak air yang sering kita gunakan sehari-hari itu sumbernya dari mana ya? Air yang biasa kita gunakan biasanya bersih, tidak berbau, dan aman digunakan hingga dikonsumsi. Padahal, sumber-sumber air yang sering kita temui biasanya belum layak untuk digunakan. Lalu bagaimana ya pengolahan air dari yang belum layak konsumsi menjadi layak dikonsumsi sehari-hari? Dan dari sumber air manakah asalnya? Yuk kita cari tahu. Semua air yang kita pakai hingga konsumsi sehari-hari berasal dari spam dan sepap. Apakah itu? SPAM atau Sistem Penyedia Air Minum adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat dengan mengolah sumber air baku sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Air tersebut didapat dari sumber air permukaan atau cekungan air tanah. Air kemudian melalui proses pengolahan dan akan didistribusikan ke masyarakat agar mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Sedangkan sepap atau sistem penyedia air baku adalah air yang menjadi bahan baku utama air olahan untuk kegunaan tertentu. Kegunaan air baku terbesar adalah untuk air minum. Jadi, bisa dikatakan keduanya cukup berkaitan dalam pengolahan air minum. Air baku dari sepap digunakan untuk keperluan bahan pokok air untuk diolah pada spam. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya, sumber air baku itu ada dua jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Apa sih yang membedakan kedua sumber tersebut? Air permukaan itu berasal dari sungai atau danau. Jenis air ini tidak memenuhi standar kualitas air minum. Jadi perlu proses pengolahan lengkap apabila ingin menjadi air minum. Lalu air tanah, yaitu mata air atau air sumur. Jenis air ini sudah memenuhi standar kualitas air minum sehingga tidak memerlukan proses pengolahan lengkap. Kemudian, sarana pengambilan air untuk spam atau sepap yakni tergantung dari sumber airnya. Bila sumber airnya adalah air permukaan, maka bangunan pengambilan air yang digunakan adalah intake. Tapi, jika sumber airnya adalah air tanah, maka bangunan penangkap air yang digunakan adalah ground capturing. Setelah air baku diambil dari sistem tersebut, selanjutnya air akan ditransmisikan melalui jaringan perpipaan. Ini adalah tahap pengaliran air menuju tempat pemrosesan pada bangunan spam agar air menjadi jernih dan bisa digunakan. Sedangkan pada sepap yang bersumber dari air tanah, setelah pengambilan sumber air akan ditampung pada reservoir dan dialirkan menuju hidran umum. BBWS Rayo Opak memiliki peran dalam penyediaan air baku dengan membangun intake spam dan sepap, serta ground capturing spam air tanah. Beberapa contohnya yakni bangunan intake spam, sistem bantar, dan intake subsistem Kebonagung yang bersumber dari Sungai Progo. Gabungan dari dua intake ini mampu menyuplai 700 liter per detik pada spam regional Kartamantul. Serta intake sepap Kali Ori di Kabupaten Banjarnegara dengan debit air 100 liter per detik. Untuk bangunan ground capturing air tanah seperti pada sistem air baku Umbul Jumprit di Kabupaten Temanggung dengan debit air kurang lebih 50 liter per detik. Selain itu, pengambilan air baku yang dilaksanakan oleh BBWS Rayo Opak juga berupa pengeboran sumur artesis yang bersumber dari air tanah pada lapisan dalam. Jadi begitu Sobat SO, gimana? Sudah makin paham kan
tentang proses perjalanan air dari sumbernya hingga dapat kita pakai sehari-hari. Mari kita lestarikan sumber air di sekitar kita agar tidak tercemar sehingga dapat digunakan kini dan di masa yang akan datang.